telapak tangan juga boleh. Kemudian ada gunting kuku. Nah, gunting kuku ya, tapi jangan digunting dulu. Kalau seandainya kukunya panjang banget masih digunting, ini taruh sini aja, nanti masuk ke saya. Itu nggak usah, biarkan aja apa adanya kukunya, cukup dibersihkan. Ini guntingnya juga masih baru, taruh sini aja. Kemudian ini kapur bagusnya segini kurang ya. Ini kurang, nanti tumbuk halus, kemudian diisi dengan air, saring dengan kain tipis, ambil airnya, ya. Kalau mau Bapak Ibu coba silakan nanti ditumbuk halus, pakai mandi, kemudian keluar ke mesin. Kalau keluar bareng-bareng, nggak apa-apa, silakan kalau berani pakainya. Ini sarung tangannya yang tadi, ini apa ini? Oh ini apa namanya? Apron dulu waktu kopi apa namanya? Hazmat. Oh, selembek alat pelindung diri ya. Ini dulu kalau kopi itu mahal banget, segini juga bersahabat. Sampai susah sebenarnya. Ini boleh kalau memang ada yang seperti boleh dipakai. Tapi kalau nggak ada, pakailah kain yang untuk pakaian kita nggak. Ini ngikutin Mas Panji. Ya. Oh gitu. Oke, cotton budnya disiapkan. Ini udah rapi nih. Memandikan. Cara memandikannya, izin Pak bisa ke depan Pak. Ke sana Pak. Mohon maaf Pak. Kalau saya pegang-pegang. Tapi jangan bangun bisa pegang. Ini, mohon maaf Pak ya. Ini anggaplah sipulan. Sipulan sudah terbujur kaku. Ini tangannya kita lemaskan dari sini Pak. Nah ini, nah terus gini-gini ya, lemaskan, terus lemas, baru kita taruh di atas dadanya. Yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Wah ya Pak. Nah, kasihan yang lainnya melihatnya. Kemudian matanya kita pejamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diurut, ini yang tadi sampaikan. Diurut, mulutnya diikat menggunakan kain yang lembut dari sini ke atas. Mulutnya, ya. Kemudian kakinya ini, nah setelah ini selesai, semuanya ini selesai, maka digunting pakaiannya. Cara mengguntingnya dari pinggir, dari sini terus ke pinggir, yang sebelah sana juga dari pinggir, sehingga dia langsung terbuka dari pinggir terus terpinggir tanpa menyakiti posisi sipulan. Setelah terbuka semuanya, maka pergunakan kain ini untuk nutup. Ini bagus apa ya? Boleh taruh di masjid tidak apa-apa. Tapi jangan tulisan ayat jangan. Tutup dari ujung kaki sampai dadanya, lehernya. Mukanya boleh menggunakan kain tipis, ya. Ini kain yang tidak transparan, sangat mudah. Katakan tutupnya, aja. Tutup. Setelah ditutup, ini kaki kan merenggang, maka dirapat. Nah, bagus nih, mayatnya bergerak sendiri. Turut lah ya. Jempol kakinya diikat, atau di mata kaki diikat agar tidak merenggang. Nanti akan kerepotan ketika saat mengkafani. Ini juga diikat. Kalau kondisi jenazah tidak langsung dimandikan. Posisi jenazah itu apa itu namanya? Utara ya? Itu utara, itu selatan, barat, timur. Kalau dihadapkan ke utara, timur, barat, salah. Itu apa itu? Utara, itu selatan, timur, barat. Betul ya. Ke utara, kalau bahasa Betawi muncul ngalor. Ini sudah menghadap ke utara. Kalau memang memungkinkan, sunnahnya itu si jenazah dimiringkan sedikit ke arah kiblat. Kalau memungkinkan. Kalau sangat tidak memungkinkan, maka posisi jenazah bisa dibalik. Palanya ada di Timur. apa namanya? Timur. Timur,
Itu sana. Apa namanya? Oh, Selatan. Kepalanya ada di selatan, kemudian kakinya di utara, dibalik ke sana ya. Oke. Posisi kepalanya terganjal agak lebih tinggi terganjal. Sama ke utara juga posisi kepalanya lebih tinggi. Ini selesai. Simpan jenazah, tutup pakai kain lurik, hadirkan orang-orang soleh. Tutup rapat aib yang terjadi pada si jenazah. Jangan sampai terbuka aibnya kemana-mana. Kalau seandainya tutup mukanya itu mengakibatkan masalah, maka tak perlu dilihat. Ya, karena meninggalnya enak banget, dia senyum. Ini karena sebelahnya, lu tahu senyumnya doang. Ini teman gua, dia lu kan jangan sama dia, lu gak tahu sih maksud gimana. Ya, lu cemen, itu bahaya. Bisa kan terjadi, lu tahu nggak dia yang lebih capek gua, lu nggak tahu gitu, apa urusannya? Lu nggak tahu. Ini betul Pak ya, ini beres menyimpan jenazah. Kalau itu kondisi rumah kan cuma rumah, tempat tidur, tempat makan, tempat mandi Pak ya. Naruh dari ruangan tamu sempit, maka carilah posisi yang enak dan nyaman, sehingga yang takziah juga tidak terganggu, jenazahnya juga terhormat. Hormati dia Pak. Yang penting ada posisi terhormat bagi jenazah. Lebih tinggi pakai sini, pakai amben atau dipan atau kayu atau apalah, sehingga dia muliakan. Ini udah selesai. Kemudian persiapan kita memandikan jenazah. Memandikan jenazah dimulai dengan menekan perutnya, sama ketika dokter tekan perut kita Pak. Ya, nah tekan terus, tekan ini nggak apa-apa, nggak sakit ya Pak? Sebenarnya sakit. Jadi dokter. Masih ada napasnya ini, tekannya, tekan. Ini baru dibuka ikatannya, ikatan dibuka, ini direnggangkan Pak, direnggangkan sehingga kotorannya keluar. Jangan terganjal sama bantalan yang ada di tempat pemandian. Ini direnggangkan, tekan terus. Masukkan seruas jari ke lubang pantatnya, ke lubang duburnya, masukkan. Ini petugas jenazah itu begitu Pak. Tapi ketika memasukkan jari itu pakai alat pengaman, sarung tangan atau yang lainnya, yang tidak menyebabkan tangan bersentuhan langsung dengan kotoran. Dengan kan sumber kotoran situ penyakitnya. Masukkan, putar, diputar. Nanti ketika diangkat kelihatan kotorannya. Tekan lagi, seperti itu Pak. Maka mulianya memandi jenazah, kata Nabi, hadis Baihaqi tadi apa? Masya Allah, menyiapkan tempat di surga. Allah karim. Setelah ditekan beres, maka kapur barus, kemudian daun bidara dan lain sebagainya siramkan Pak. Siramkan. Setelah disiramkan, maka kita mulai nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Niat saya memandikan ini jenazah fardu kifayah karena Allah. Mulai dari mana? Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, baru dari kepala sampai ke bawah. Airnya air yang tidak tercampur dengan pewangian, tidak tercampur dengan bahan-bahan yang ada sebelum air itu ada. Siram terus 3, 5, 7. Saya biasanya menggunakan 7 kali siraman, baru rata. Setelah rata, ulang dibandingin. Ini kukunya dibersihkan, kata Mbak. Ini juga sama, dimasukkan tangan kita sama, kemudian kakinya juga sama, semuanya bersih. Nah, setelah yang terlihat ini bersih semua, giginya dibersihkan, matanya dibersihkan, baru kita miringkan Pak, ke sebelah sana miring, dari sana miring, nah, supaya bagian belakangnya juga terbersihkan dengan teratanya air. Dimiringkan, bukan ditempurkan, miringkan jaga. Semua ada 2 orang, sini 2 orang. Saya pernah memandikan jenazah seorang diri, kesulitan banget.
Jam 1 harus bawa pesawat ke Seragen. Bayangkan, olahraganya nggak mau tahu. Bilang, ya udah nggak apa-apa, kita urus. Akhirnya 2 hari saya sakit. Karena sendirian capek, Pak, subhanallah. Capek betul. Mereka ke sana, bersihkan menggunakan air bersih, sabunin lagi. Setelah itu, yakinkan bersih, maka diwudukan. Diwudukan wudunya sama dengan seperti orang wudu. Nawaitul wudu lihadal mayyit lillahi ta'ala. Lihat saya berwudu untuk ini mayit karena apa? Biasa. Untuk mulut kita tuh pakai tangan agar airnya tidak jatuh langsung ke mulutnya yang terbuka itu. Tutup. Selesai. Yakin sudah rapi, tidak ada gangguan apapun, maka pergunakan kain handuk yang kering untuk mengeringkan badannya. Dikeringkan badannya, kemudian tutup pakai kain lurik ini, kain batik ini, simpan terlebih dahulu. Nah ini boleh banget. Air baru saya. Tadi ketika habis neken perut, kapur barus, daun bidara atau daun apa itu wangian, ya, setelah neken perut untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Baik, silakan Pak, nanti kita kembali lagi. Nah sekarang kalau nggak selesai jam 12 habis zuhur lanjut ya. Ini kain untuk laki-laki. Kain untuk laki-laki itu diukur sesuai dengan postur tubuhnya. Kemudian dilebihkan 2 jengkal dari ujung kaki, 2 jengkal di atas kepala 2 jengkal. Nggak usah pakai meteran, ya. Ini meteran ke tukang bangunan kan ribet gitu. Cukup kan 2 jengkal, cukup dipakai 2 jengkal. Apa boleh meteran sengaja? Ini mah itu yang bantuin. Hebat. Banyak bantuin. Komedi. Mana begini ya? Nah ini. Silakan Pak. Bantuan satu orang. Satu orang. Bapak bisa tentang lagi Pak. Ya. Ini Pak. Yang ujung. Nah itu. Iya, baik. Di pinggir aja Pak, di pinggir. Nah, kira-kira 2 jengkal dari kepala 1, 2 ini ya. Nah gini. Nah, apa udah itu? 2 jengkal? 2 jengkal ya. Baru aja jam berapa? Yang baru aja. Kayaknya ini kayaknya keras. Izin Pak, bantu lagi Pak. Ini ditekuk. Tarik Pak. Tarik. Tarik. Nah ini kain pertama. Kemudian sisinya itu kita buang dulu Pak. Sisinya kita buang. Gitu Pak. Kedua sisinya kita buang. Ya, ikatan. Ini dipotong lagi Pak, buat ukur.
Ini 2. Pendek banget ya. Kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang ya. Ada lagi nggak ada? Nggak ada ya? Kayaknya kurang. Baik, karena kayaknya kurang Pak ya. Kita jadi kain ini 3 Pak. Kain ini 3. 3 yang 3 ini sih. Ini ya. Ya, ini kainnya pembungkus 3. Kemudian bisa menggunakan kain bawahan. Kain bawahan itu cara mengukurnya langsung ke tubuh kita saja Pak. Ke tubuh kita. Ini juga. Ini kayaknya papan lebar ya. Papan lebar dipakainya. Jangan dipakai biasanya. Ini seperti ini. Ini untuk kain bawahan. Kain bawahan ya. Kain sarung. Itu kain bawahan ya. Nah ini untuk baju kurung atas. Ini kainnya lebar. Baju kurung itu cara membuatnya ditekuk, dilipat 2, kemudian ditekuk kembali, sisinya dipertemukan, kemudian kita buat lubang untuk kepala. Ya, ini di luar yang 300 yang aksesoris Pak. Ini seberapa? Nah ini Pak, ini lubangnya sudah terbuat. Kemudian mengantisipasi lubang kepalanya tidak masuk, maka kita kasih sobekan di depannya. Ini lebih luas dari kepalanya, ya seperti itu. Ada kain lain nggak buat perempuan? Buat kerudung? Ada ya? Itu nggak ada tiba-tiba. Nah dia nanti nggak sempurna, ini nggak apa-apa. Jangan gunting. Untuk perempuan itu menggunakan kerudung. Ini aja kan apa-apa, kita gunting. Kurang lebar Pak ya. Ini kerudung perempuan, malah seperti ini Bu ya. Karena ini, ini dibikin segitiga. Ini segitiga Bu. Kemudian dipertemukan ujungnya seperti ini, Bu. Kemudian kecil lagi, kemudian diambil sekira dagunya dia perempuan. Kemudian dikasih lubang.
jadinya seperti ini. Ya, Bu. Seperti ini, lubang di kedua sisi. Kemudian talinya gitu. Talinya dimasukkan. Ini kan nanti begini, gitu ya. Ini bagian depan. Berarti talinya masuk dari sini, dari dalam. Seperti ini, Bu. Nah, ini talinya. Kerudungnya seperti ini. Ini yang perempuan, Pak. Kalau laki-laki nggak pakai kerudung. Nggak boleh pakai kerudung laki-laki. Seperti ini. Ya, Bu ya. Bisa ya. Jadi ini dibikin segitiga besar terlebih dahulu, kemudian dibikin segitiga lebih kecil lagi, kemudian dikasih lubang, kemudian masukkan talinya dari luar ke dalam. Ini, Bu. Kan nanti kerudung seperti ini tuh. Yang depan ini, ya, seperti itu kerudungnya nanti. Cuma pakai ikat di sini supaya tidak terbuka. Nanti bagi perempuan, kalau rambutnya itu panjang, maka dikepang 3, dikepang. Simpan di sebelah kiri bahu ya. Jadi ketika dia nanti menghadap kiblat, ini rambut pada kepala. Rambutnya tidak tertempel di pipi, mengganjal bertemunya pipi dengan tangan. Ini rambutnya di sini ya. Kan kesana miringnya ya, ambil ke atas. Ini juga sama. Bisa, Bu ya? Hanya itu kelebihannya. Perempuan pun 5. Ini sarung, baju, dan pakaian. Kemudian laki-laki itu 3. Boleh menggunakan sarung. Bahkan dalam tradisi ada menggunakan celana dalam. Tapi kalau celana dalam itu sulit didapatkan, bukan di pasar, boleh menggunakan kapas yang fungsinya menutup cairan atau kotoran keluar dari tubuh jenazah. Pakai yang tebal. Baik, kita mulai membungkus. Itunya, Pak. Kalian buang dulu. Ininya. Ikatannya 3. Nah, ya, nanti kemudian kita gelar kainnya. Ini kainnya besar, Pak, luas. Kain 8 lebar jadi ya, bisa membungkus langsung. Nah. Kayak itu kayak lapangan. Seperti ini. Tadi belum, Pak. Lagi. Ini ya, bukan. Iya, banyak digunting itu. Ini. Ini yang panjang. Bapaknya sama, bapaknya dipotong. Jadi tadi karena bahannya pendek, Pak, ya, mohon maaf. Karena kekurangan bahan tadi. Ini kalau seandainya jenazahnya itu besar, perutnya, mohon maaf ya, 100 cm misalkan, otomatis nanti kainnya juga harus disiasati supaya nutup semua. Maka bisa dibikin sungsang, Pak. Bagian kepala disilang dikit, atau ini digeser, Pak. Digeser ke samping sedikit. Nah, ke samping sedikit. Nah, ke samping sedikit sini, baru nanti yang ketiganya.
Oh cuma dua ya? Iya, dua. Oh cuma dua Pak, ya ini nggak ada lagi. Pakai yang kayak gitu aja Ustaz. Oh kayak gini. Ya. Iya. Boleh. Tapi kan ini nggak tutup semua nih Pak ya. Anggaplah kayak ini tutup semua Pak. Nah ini juga sama, lebihkan sedikit dari kain yang kedua, dari kain yang kedua. Agak ke kanan Pak. Nah, seperti ini. Ini 1, 2, 3. Fungsi di kesampingan itu antisipasi seandainya kain tidak menutupi seluruh anggota tubuh jenazah. Kemudian kita siapkan bagian baju kurungnya. Baju kurungnya kita siapkan sama 2 jengkal dari depan, 2 jengkal. Berarti di sini betul. Kita buka bagian atasnya. Bagian atas bagian yang disobek. Seperti ini Pak. Ini bagian yang disobek, bagian yang atas. Mari kita tekuk. Seperti ini, kita tekuk. Mohon bawahannya. Kan masuk kode. Ini mohon maaf saya ini aja. Ini menutup antara bagian paha ke atas. Bagian paha ke atas. Ini sudah ditaburi bubuk wangi-wangian. Ada kain bubuk cendana, mungkin ada minyak wangi hajar aswan atau apalah, malaikat subuh atau 1000 bunga atau apa gitu, gaharu. Ditaburkan semuanya. Ditaruh di atasnya kapas kalau ada. Kapas yang sudah tersusun rapi. Di bagian sini, ini bagian pantat yang kemungkinan kotoran itu akan keluar. Maka pergunakan kapas yang lebih tebal. Di sini. Nanti tinggal direnggangkan balik ke atas. Ditutup kemaluannya pakai kapas. Kemudian setelah itu tutup kunggahnya, lubang-lubang yang ada di anggota tubuhnya, lubang telinga, lubang hidung, kemudian mulut, kemudian tempat sujud dikasih kapas. Ini apa nih? Lutut, kemudian ujung jari, kemudian telapak tangan, dahinya. Tanda-tanda sujud itu dimuliakan. Setelah itu baru dilepas tali-tali yang ada di tubuhnya, tali yang ikat kakinya, misalkan ini ya, atau tali yang ikat tangannya. Baru coba Pak, angkat sini. Bismillah Pak. Iya. Seperti ini posisinya. Ini berada di bawah. Seperti ini. Ini kan sudah kapas semua Pak. Nah kapas yang tadi akan jadikan celana dalam menutup auratnya. Menutup auratnya. Ibu-ibu juga sama. Nggak kelihatan ibu pantatnya. Ini kapas tarik tutup auratnya. Baru kemudian ini bungkus. Bapak juga. Nah, ini mana apa ya? Ini masukin ke bawah. Tapi jangan. Ini ke bawah. Masukin. Jangan kenceng-kenceng di sini. Ini ya Mas. Ini ini ya Allah ya Rabbana. Ini jangan tegang. Ini nanti akan mengikat kaki supaya tidak melebar, tidak merenggang. Ini masukin ke dalam, dia begini tuh kakinya. Agak kuat. Cuma jangan sekarang mana. Ya. Itu ya. Udah selesai ini.
Kemudian mohon maaf ya. Ini diam Pak, jangan pakai apa. Ini bajunya, ini bajunya. Nah, masya Allah. Kemudian dirapikan. Ke dalam keluar. Bisa disimpan di bawahnya. Dirapikan, simpan di bawahnya. Seperti ini Pak. Bu. Kalau nanti perempuan, ini kerudungnya dipakai. Boleh pakainya nggak? Gak usah ya. Malah pakai dulu gampang lah ya. Gampang ini, tuh, yang diangkat, masukin ya, gampang lah. Bu ya, beli kerudungnya Bu. Boleh tadi disembunyi jadi tanah abang banyak. Ini ya Bu. Gini ya. Hah? Gini. Ada disembunyi, tapi maksudnya khusus. 10 tahun sebelum dibuat. Nggak ada kerudung semuanya. Seperti ini Bu ya. Dimasukkan, diikatkan di dagunya. Ya, di dagunya. Itu boleh diikatkan. Sekarang yang ini. Yang ini, enggak, yang itu dulu. Yang ini. Yang lurik. Enggak yang itu, enggak apa-apa. Nah itu ke bawahin, ini juga sama. Ini juga sama. Atasan nggak usah. Taruh ke bawah, selipin ke bawah. Kemudian yang itu dulu. Nah, sama, selipin ke bawah. Ya, ini sama juga. Selipin ke bawah. Selipin ke bawah. Ya, kiri atas, kiri kanan, kiri bawah, kiri tangan atas, sama dengan ngikutin tangannya. Ya, harus dekat. Kiri kanan. Kemudian yang terakhir. Itu Pak. Nah, seperti ini. Masukin ke bawah. Gak usah diikat ya. Jangan usah diikat lah. Gak usah diikat. Ikatannya itu berada di sebelah kiri. Di sini ikatannya. Nah, coba ikat satu dah. Ikatannya sebelah kiri. Cara ikatnya jangan sampai mati ya. Karena ada apa? Nggak buat tadi. Nah, seperti ini Pak. Ikatannya ada sebelah kiri karena nanti dia akan miring ke kiblat sehingga tangan kirinya, bahu kirinya, bagian sebelah kiri badannya ada di atas. Kalau di sini nanti dilipat lagi mayatnya, jenazahnya. Jadi ada di situ jenazahnya. Ikatan talinya. Ini juga sama. Kemudian yang di kaki juga diikat, yang kepala juga diikat. Kemudian mayatnya aktif ini. Kemudian setelah seperti ini pengkapanan selesai. Pengkapanan selesai. Ini tinggal ditutup dengan menggunakan kapas kalau ada. Kalau tidak ada kapas nggak apa-apa. Tutup. Nanti ini yang bagian muka kalau menggunakan kapas, pergunakan kapas yang lebar yang bisa menutup seluruh bagian wajahnya. Ya. Ini syaratnya itu Pak. Cara ikatnya itu, cara membungkusnya. Ini ujung kain di atas dan ujung kain di bawah, tarik, selipin di bawahnya. Jadi kunci nanti Pak. Jadi kencang ya, nggak kendor. Ini kan kendor karena nggak diselipkan di bawahnya. Bagian atas juga sama. Ada yang tanyakan silakan. Iya, karena saya nggak mau bungkus begini. Saya nggak mau begini. Jadi ini nanti udah rapi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kapas. Kapas tutup mukanya. Rapatkan mukanya. Rapat. Nanti baru ini tarik, mulai tarik
Ya seperti itu. Ya. Kan nggak mau. Oh, mau dipotongin. Ya, enggak. Bukan itu rapat. Itu rapat. Nanti ketika ini belum masuk ke pengumpulan ya, masih pengkafanan. Nanti tutup rapat, bersihkan, rapikan, kemudian ini bersama di kita ambil dulu dan kita rapikan dulu. Mana apa ya? Lalu tutup mata Pak terlipat. Seperti ini nanti. Seperti ini. Ya. Ini tertutup, anggap ini tertutup semua ya. Tertutup semua seperti ini. Ketat. Yang lain? Yang bawah juga sama. Kenapa? Sama, yang bawah juga sama. Yang bawah juga diikat. Ini ikatannya di paling bawah sama yang atas. Ya, jadi ikatannya 5. 3 di tubuh, di badan, 1 di atas kepala, 1 di bawah telapak kaki. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Pak Ustaz, tadi ketika sedang yang berkerudung tadi, itu kan diikat tuh supaya tidak terbuka gitu ya tadi ya. Itu memang produk akhirnya terikat. Ya, diikat tidak dibuka. Tidak dibuka. Enggak. Kecuali yang lain-lain yang di luar. Ya, ini kerudung. Ini kerudung ini. Ya itu. Nanti terikat ya. Ini kerudungnya alamiah, Bu. Tahu kan kerudung alamiah? Saya Nggak tahu ya. Nah, taruh ini di bawah nih. Tadi sebelum jenazah diletakkan, Bu, sebelum jenazah diletakkan, ini dulu letakkan ya di bawahnya. Izin Pak coba diangkat kepala. Nah, aku udah kesana, badannya nggak ngangkat begini. Musa mundur, Pak. Nah, ini Bu, ini Pak. Ya, nggak nyampe tidak apa. Nah, Bu, gini Bu, tuh, ini. Tidak Bu, ini Bu ya. Masya Allah, cantik dan ganteng. pada saat dimakan Enggak ada dibuka. Hanya kapas yang nutup wajah sedikit disobek atau dibuka, kemudian sentuhkan, sunahnya disentuhkan pipi atau hidung bersentuhan dengan tangan. Sama ketika jenazah itu dalam kotak jenazah juga sama dikasih tangan. Ini Bu, kamu ya, tapi nggak pakai cadar kayak begitu enggak. Baik. Ada lagi? Maksudnya tadi yang di kerudung itu bagian dari kain sarung. Bedanya di kerudung. Enggak, itu terpisah dia. Sisanya sama. Oh enggak, karena nggak boleh berjahit. Sebelum hidup semua. Nggak boleh berjahit. Ya, nggak boleh berjahit. Sebenarnya sih Kalau nanti boleh berjahit, kita pesan dulu Bisa atau ada. ke Thailand, ke Majestic, orang India begini yang terbaik kita. Enggak, jadi ini semuanya tak berjahit, nggak ada yang dijahit, Pak ya. Ada lagi? kalau yang perempuan nanti kayak lapis yang tadinya 5 terpisah dengan yang tadi baju kurung sama. Termasuk baju kurung perempuan itu, ya, termasuk baju kurung kain bawahan, itu udah 5. Laki-laki juga sebenarnya kalau satu lapis nggak masalah, karena bahannya tidak mencukupi. Dulu sahabat Nabi siapa Abdurrahman bin Auf ya, beliau ketika meninggal dunia masih terlihat lahat, orang kaya, saudagar pasar Madinah, manajer lah. Tapi ketika meninggal dunia, semuanya kelihatan. Sehingga oleh sahabat Nabi hidup dengan rumput yang kering. Rumput kering itu Abdurrahman bin Auf. Pasti nggak bisa. Nanti kalau berikan kafan, bayangkan ini bagus kan kafannya, papan lebar, sehingga bisa membungkus satu badan, tapi kurang panjang, sehingga keberadaannya perlu yang lain. Untuk
papan biasa itu laki-laki dibutuhkan kisaran 12 meter, perempuan 15 meter. Ya, 12 meter laki-laki, 15 meter untuk perempuan. Terus kapasnya dibutuhkan, kalau yang untuk setengah kiloan itu cukup satu. Kalau untuk yang seperempatan itu tiga kurang dikit lah, 3. Yang lain? Bukan apel pasangan, mahramnya. Iya, boleh ke yang lain. Kalau ada anak Pak RT. Iya, boleh. Jadi yang mahram, yang bisa sikoh menjaga kehormatan si mayit, jangan sampai aibnya terbuka gara-gara tidak sikohnya yang memandikan jenazah. Ya, yang sesama di situ adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang mahramnya itu bisa suami dengan istrinya, ayah ibu dengan anaknya, ayah ya anak kepada ibu dan ayahnya, atau yang lainnya. 15 orang yang nggak boleh untuk dinikahin, itu boleh. Jangan dikerubutin, mandiin diluapin ini, malu dia. Sama kayak mandi, nggak ada dindingnya, dilihatin di CRT lihat, semua malu dia, kasihan. Yang lain? Menunggu. Nah itu perlunya kebijakan ya. Mayat kalau lebih dari 12 jam itu banyak fitnahnya. Baunya udah gak nyaman. Mereka kan meninggal di pagi hari, meninggal. Dikuburkan yang malam, yang 8 malam, jam 9 itu banyak fitnahnya. Kotoran mayat keluar, otomatis itu. Kemudian baunya juga sudah asik, sudah kurang sedap. Lebih baik memang disegerakan. Makanya dulu saya dengan ibu, ketika ibu sebelum meninggal, pokoknya kalau saya meninggal duluan ikhlas. Siapapun, kata ibu duluan. Percis mau begini satu. Saya diundang nanti penggerak PKK pada Tangerang Selatan untuk memberikan tutorial pemulasaran jenazah hari Selasa pagi. Saya siapkan materinya, saya siapkan segala macam proyektornya. Tiba-tiba saya telepon, aneh. Di meja depan rumah lagi nulis, meninggal. Langsung saya nggak jadi memberikan tutorial seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi sekarang. Jadi lebih cepat disegerakan lebih baik. Karena lama-lama, kalaupun lama, seandainya lama nih, misalkan dari sini mau dibawa ke Jawa Timur, maka ibu siapkan 1 kopi tanpa gula, terus wangi-wangian, bunga mawar, apa lagi yang wangi, yang menghindari bau-bau tak sedap yang disebabkan oleh jenazah. Ya, itu Bu ya. Kalau seandainya disimpan di rumah agak lama dulu, maka boleh ibu bakar gaharu, ya, kayak sunnah Nabi di Mekah itu di masjid pakai bubur ya, boleh. Ada yang lain? Tadi maksudnya yang boleh matikan itu kan berarti istrinya dan yang sesama jenis. Anaknya itu yang misalnya laki-laki mematikan ibunya. Boleh. Tapi tidak boleh melihat auratnya. Pada posisi memandikan, si pembantu pada posisi memandikan jenazah, aurat tetap harus tertutup, terlindungi. jangan dibuka, diumbar, nggak boleh. Dan memegang aurat makruh hukumnya tanpa menggunakan alas. Harus pakai sarung tangan. Dan dipegangin gini, masa aku pakai perlindungan repot, nggak boleh ya. Aurat perempuan sekarang aurat.
Dan yang masuk memandikan jangan sembarangan orang. Jangan. Boleh masuk, boleh melihat enggak. Dan sebut akan dengar saja. Biarkan kami yang menyelesaikan kita. Ya. Kalau keluarganya bisa Allah nggak akan memarahi. Tapi kalau orang lain, Allah akan bisa. Yang lain? Jadi Ustaz, ketika sudah dikafani disiapkan, ada kabarnya yaitu belum ditutup rapat. Jadi ditutup pakai apa tadi kain yang tipis gitu kan. Misalnya itu ada yang tadi kan katanya mencium gitu kan. Yang mencium itu kan yang makamnya. Nah itu ketika mencium itu mengeluarkan air mata. Tidak apa-apa, boleh. Karena masyarakat, nah yang jadi masalah itu pikir kampungnya yang berat. Pikir kampung. Lalu kalau udah nyambut pikir kampung, jangankan orang alim, jangankan orang yang gak punya ilmu, yang punya ilmu aja puyeng. Pikir kampungnya yang bahaya itu. Boleh nih bapaknya cium pada istrinya, Pak. Boleh kan jangan Pak. Baik-baik di sana ya, jangan. Baik-baik di sana, biar nanti punya dia yang baik lagi. Jangan. Ya, cukup cium, udah cium. Ya, jangan cium bibirnya karena penyakit. Bibirnya aja, lidahnya ya. Walaupun nanti ada dikasih air mata. Enggak apa-apa, silakan. Ya. Yang nggak boleh itu sesenggukan, meratap, itu nggak boleh. Ada yang lain? Tapi kalau nyium jangan sampai tersenyum. Seakan-akan girang gitu. Aduh, apalagi suami istri ya, aduh mati duluan. Ntar dikawin lagi, dapat urusan. Jangan ya. Kalau seandainya menunggu jenazah, menunggu sanak-saudara yang jauh untuk bisa bertemu dengan jenazah dan memungkinkan, misalkan dari Surabaya terbang pakai pesawat kan sejam. Dari bandara kemarin 20 menit ya. Bisa. Maka ini yang bagian kepala untuk mukanya jangan dikuncing dulu. Ya. Makruh hukumnya ketika jenazah sudah tertutup rapat dibuka kembali. Karena bentuk begini kan kita nggak tahu. Udah rapat tidak. Bapak bisa melihat apa kata-kata orang atau nggak tahu kita. Ya. Ya, apalagi udah pakai bedak, tiba-tiba bedaknya warna hitam berubah. Oh. Padahal salah naruh, bedaknya campur oli gitu. Ya, yang lain? Hindari fitnah. Nah, untuk ke pemakaman, sekarang kita persoalkan. Saya Pak ya. Ada tanya lagi? Praktek tentang membungkus, ada tanyakan? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, alhamdulillah yang alamin tidak apa-apa. Kasihan ini. Takut malaikat tidak kita lewat.